Halo teman-teman, apa kabar kalian? Selamat datang lagi di channel saya. Pada video kali ini saya mau ajak teman-teman untuk bersepeda. Memang bukan bersepeda yang muter-muter seperti biasanya ya. Ini bersepeda komuter, saya mau berangkat kerja tapi pakai sepeda. Biasanya pakai sepeda motor, tapi karena lama nggak bersepeda, jadi di bulan Juli ini baru bersepeda satu kali ya, kalau nggak salah. Satu kali atau bahkan malah belum sama sekali. Nanti kalian bisa cek di Strava saya. Nah, makanya saya mau bersepeda walaupun ini PPKM, tetap pakai protokol kesehatan dan jaraknya juga dekat, maka gas aja. Ini saya pakai sepeda United Velib ya, bukan yang Turanza 2606. Jadi nanti berangkatnya pakai sepeda ini, pulangnya juga pakai ini juga sih. Jadi nanti tak siap-siap dulu, pakai helm, pakai masker, pakai gugus, kacamata, terus nanti langsung berangkat. Kita ngobrol-ngobrol di jalan mengenai PPKM dan bersepeda. Oke, siap? Simak terus videonya. Oke teman-teman, bersepeda kali ini seperti saya bilang tadi ya, saya tidak akan goes atau bersepeda muter-muter atau jalan-jalan atau coba ngebut atau balapan, enggak. Saya mau bersepeda untuk berangkat kerja. Jadi seperti teman ketahui ya, mungkin ada banyak teman yang belum tahu, saya bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit swasta di Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, ini saya pengen bersepeda karena memang dari awal bulan sampai sekarang ini saya belum bersepeda ya. Jadi awal bulan Juli kemarin itu belum bersepeda sampai sekarang. Paling bersepeda cuma muter-muter di halaman depan rumah saja. Terus ini mau saya pakai bersepeda supaya tidak terjadi power yang terlalu drop, karena sebenarnya kalau istirahat bersepeda 2 hari saja itu sudah sangat berpengaruh pada stamina kalian. Makanya ini kenapa kok saya mau bersepeda untuk bekerja ya, memang karena untuk mempertahankan stamina bersepeda saya. Memang sih rasanya ya lebih capek ya, karena memang biasanya naik motor 7 menit sudah sampai rumah sakit, sudah sampai tempat kerja. Sekarang harus goes, naik turun lagi jalannya. Memang kalau dilihat secara geografis ya turun, jalannya memang turun. Tapi memang turunnya di sini tuh naik turun, masih turun tapi nanti naik terus nanti turun lagi. Jadi memang belum bekerja aja udah keringetan, udah capek duluan. Nah ini memang ya saya pakai karena untuk mempertahankan stamina bersepeda saya. Lalu ini saya buat video ini hari Minggu tanggal 11 bulan 7 tahun 2021, dimana ini adalah hari-hari masih diberlakukannya PPKM ya. Jadi memang dilarang untuk melakukan aktivitas atau dibatasi lah, aktivitasnya dibatasi, mobilisasi kita masyarakat itu dibatasi. Jadi memang aktivitas yang diperbolehkan hanya aktivitas yang esensial saja. Tapi memang nggak ada larangan yang membatasi untuk berolahraga. Dilarang berolahraga itu nggak ada di sini ya, di Yogyakarta itu nggak ada. Meskipun seperti itu ya, tetap teman-teman yang biasa bersepeda ya sekarang diperbaikilah pola olahraganya supaya nanti nggak tertular virus corona atau nanti menularkan virus corona. Karena memang sekarang baik di Yogyakarta atau di manapun ini sudah trennya sudah meningkat ya kasusnya. Kemudian ini kenapa kok saya nggak takut atau tetap beranikan atau nekat untuk bersepeda atau goes ini di waktu PPKM itu sebabnya apa? Yaitu yang pertama tadi adalah tidak adanya larangan untuk bersepeda di sini ya, di tempat saya tinggal itu nggak ada. Dan kedua adalah di sini mayoritas jalanan masih lengang ya, banyak jalanan yang masih lengang. Walaupun di jalan utama pasti rame karena ya untuk lalu lintas ya rame. Tapi untuk jalan yang alternatif, jalan kecil seperti ini sangat jarang kendaraan lewat di sini. Jadi masih aman untuk bersepeda sebenarnya. Bahkan ada opsi di mana kita bisa bersepeda dan tidak ada orang sama sekali, yaitu di daerah pegunungan. Ya, saya pernah goes ke sana ya, bersepeda ke sana.
ke arah pegunungan atau ke area pegunungan, dan di sana memang sepi, nggak ada orang sama sekali, dan takutnya kalau terjadi sesuatu nggak ada yang nulungin. Nah itu makanya sebenarnya saya pengen goes ke sana sebenarnya, tapi memang takutnya kalau terjadi sesuatu nggak ada yang nulungin tadi itu. Jadi kenapa kok ya ragu-ragu sebenarnya mau goes ke sana itu. Lalu ini alasan ketiga ya, alasan ketiga ini karena memang ini untuk komuter. Saya bersepeda ini untuk komuter saja. Komuter dalam artian saya berangkat kerja dengan bersepeda. Sama aja resikonya saya dengan sepeda motor dan bersepeda itu sama aja. Kenapa? Karena bersepeda ya sama aja, nggak ada bedanya gitu. Mau bersepeda atau menggunakan sepeda motor berangkat kerja ya sama aja kan. Yang penting adalah saya pakai masker, pakai gugus atau kacamata. Saya pakai kacamata, kemudian pakai piranti keselamatan standar ya. Yang penting ini nggak harus maskernya ini nggak harus yang N95 atau KN95, nggak harus. Kalian cuma butuh masker medis saja ya. Untuk sekarang masker medis sudah cukup. Terus sewaktu bersepeda atau berkomuter atau bike to work, ini nggak usah ngebut, kemudian heart rate-nya di zona 1, zona 2 aja, biar kalian kebutuhan oksigennya nggak terlalu banyak, yang berimbas nanti gampang capek, gampang menggeh ki opo sih bahasa Indonesia nih, menggeh ya, nanti pokoknya biar nanti nggak gampang sesek lah, nggak gampang sesek ya, karena pakai masker medis ya itu lebih lebih menghambat kita untuk bernafas daripada pakai masker kain biasa. Tapi ini lebih aman. Jadi nanti misalkan ada orang yang mendahului kita di depan kita terus dia batuk ya, mudah-mudahan harapannya nggak menular ke kita lah ya. Kalau dia punya virus corona nggak menular ke kita, yang penting kita punya safety saringannya itu loh, di menutup hidung sama mulut kita gitu. Kemudian kenapa kok banyak tempat yang melarang bersepeda itu, kenapa? Padahal bersepeda kan sebenarnya kegiatan yang menyehatkan, kemudian menyenangkan ya. Bersepeda itu menyenangkan. Siapa sih yang nggak suka bersepeda? Kecuali yang baru-baru mungkin masih pegel-pegel gitu, masih gampang capek, jadi dia males bersepeda. Padahal ya kalau udah terbiasa enak banget ya. Itu kegiatan yang bikin candu sebenarnya sepeda itu. Tapi di lain tempat, contohnya di DKI Jakarta itu dilarang bersepeda. Kenapa? Meskipun kita sendirian atau solo ride ya, meskipun kita solo ride tetapi kok dilarang itu kenapa? Alasannya karena mungkin di sana yang komuter atau yang menggunakan sepeda itu banyak. Jadi meskipun kita berangkatnya solo ride atau sendirian, ya kita bisa ketemu orang banyak, pesepeda banyak di jalan. Ya akhirnya saling bergerombol. Itu yang mungkin ditakutkan dari pemerintah DKI Jakarta. Kalau di sini, di tempat saya ini, pesepeda itu jumlahnya ya sedikit lah, dibanding daerah lain sedikit. Kalau dibanding yang Yogyakarta itu daerah saya memang jauh lebih sedikit pesepedanya. Tapi ya waktu weekend memang banyak. Kadang waktu weekend itu pesepeda rame-rame bergerombol gitu. Ya ini yang dilarang itu sebenarnya yang kegiatan yang rame-ramenya ini, yang bergerombol ini. Meskipun ada teman-teman yang aku aman kok, cuma bersepeda 3 orang, 2 orang, 4 orang, cuma teman-teman biasa, teman-teman goes rutin saja. Masalahnya kita kan nggak tahu ya teman goes kita itu pergi kemana, riwayatnya ketemu sama siapa, riwayat penyakitnya apa, apakah dia OTG atau bukan, terus apakah tubuh kita itu sekuat mereka, punya kekebalan tubuh yang baik seperti mereka, kan kita nggak tahu juga. Makanya kalau misalkan tempat kalian aman ya, bersepedanya juga sedikit, jalanannya sepi, bersepeda mungkin pilihan yang baik untuk meningkatkan imun, untuk berolahraga. Karena bersepeda itu dilakukan sendirian bisa,
rame-rame juga bisa. Jadi olahraga yang paling fleksibel itu bersepeda menurut saya ya. Bersepeda, lari, kemudian jalan kaki itu fleksibel. Nggak harus rame-rame, sendirian bisa. Kemudian untuk kalian yang kantornya dekat atau tempat kerjanya dekat dan masih harus bekerja dari kantor, kalau bisa sih pilih bersepeda aja ya daripada pakai sepeda motor atau kendaraan bermotor. Karena apa? Untuk mengurangi polusi, kemudian untuk supaya alam kita ini lebih baik lah ya, lebih baik, bebas polusi, kemudian tubuh kita juga lebih sehat. Lalu ketika kita berolahraga atau bersepeda, usahakan untuk tidak mampir-mampir ya, untuk tidak mampir baik itu ke warung, kemudian kemana lah, ke yang ada orangnya di situ, yang ada banyak orang di situ. Usahakan untuk tidak mampir dulu. Alasannya apa? Kan kita menghindari kontak tadi itu, kontak dengan orang lain yang kita tidak tahu riwayatnya mereka apa, atau apakah kita membawa virus itu kita nggak tahu. Jadi untuk teman-teman, kesimpulannya kalian boleh bersepeda ya. Menurut saya kalian boleh bersepeda ketika kalian tinggal di daerah yang memang aman, memang itu zona hijau, kemudian tidak banyak aktivitas orang-orang, tidak rame gitu. Kemudian kalian boleh bersepeda tapi jangan mampir-mampir, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker medis ya. Sekarang pakai masker medis, memang corona sekarang baru meningkat untuk penyebarannya ya, karena ada varian Delta. Jadi kalian harus pakai masker medis. Ketika bertemu dengan orang, kalian harus menggunakan double masker, menggunakan masker kain di luar. Jadi double masker, masker medis di dalam, masker kain di luar. Kemudian untuk bersepeda sewaktu PPKM ini, hindari untuk goes atau bersepeda bareng-bareng. Jadi kalian sendiri saja dulu, solo ride, hindari kerumunan, hindari mampir-mampir ke tempat yang menimbulkan kerumunan, menggunakan masker medis, kemudian patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan teman-teman yang mau goes dengan cara-cara atau syarat-syarat tersebut selalu aman. Oke, ini saya sudah sampai ke tempat kerja saya. Jadi video ini saya cukupkan untuk teman-teman. Salam sehat, salam goes, tetap semangat.